Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video tentang penyandian SandiSip ya. Sebelumnya kita sudah mencoba menginstal dua aplikasi TurboWin versi dari KNMI Belanda yang ini ya, dan juga versi dari NOAA ya. Walaupun mirip ya, tapi ada beberapa perbedaan. Sebenarnya memang operasional untuk kapal-kapal yang memasuki dan ada di wilayah mereka, sehingga secara operasional data-data tersebut langsung mereka terima ya. Jadi tujuannya seperti itu, kenapa berbeda. Kali ini kita ingin mencoba ya aplikasi ini. Mungkin yang pertama kita coba aplikasi TurboWin yang dari KNMI ya. Kemudian nanti kalau ada kesempatan juga kita gabung atau nanti kita pisahkan untuk aplikasi yang TurboWin dari Amerika yang dibuat oleh NOAA ya. Oke, kita lanjut ke tampilan awalnya ya, tentang ikut ya. Jadi ini adalah tampilan dari NOAA. Jadi ini adalah kita yang ambil yang atas dulu ya untuk TurboWin, karena ini kita klik saja. Nah, ini cara menggunakannya karena sudah kita install tadi. Kemudian kita oke. Nah, oke saja. Nah, akan muncul ini. Prinsipnya kita sudah ingin melakukan penyandian dari data pengamatan yang sudah kita lakukan. Untuk reminder, inilah data yang akan format data. Jadi oh ya, sebenarnya sangat banyak sekali sandi-sandi SIP yang dilakukan ya di dunia ini ya. Dan ini adalah salah satu dari beberapa sandi yang ada ya, yaitu kode FM13X. Nah, ini juga menarik bedanya nanti dengan ini digunakan yang di NOAA ini, yang di KNMI ini menggunakan untuk sandi khusus ke FM13 ya. Kalau tidak salah nanti bisa kita cek. Sedangkan yang NOAA gitu ya, yang dari Amerika, dia ada 3 format sandi yang di provide di TurboWin itu ya. Nah, jadi formatnya ini adalah yang atas format secara utuh, yang di bawah sama juga tapi dibagi berdasarkan seksi 0, 1, dan 2. Untuk apa itu seksi 0, 1, 2 silahkan baca di teorinya ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, jadi setelah terbuka tadi, oh ya jangan lupa setelah kita buka tadi ya, ini kita mengisi boleh dari file ini input ya, atau boleh juga, jadi tandanya nanti akan ada centang yang sudah oke ya, atau kita bisa dari gambar kapal ini, gambar-gambar ini sama saja. Kita coba di sini ya, input ya, ini call sign ya, misalkan kita bikin AK ya, call sign-nya for STP ya, misalkan ya 4 STIP ya, jadi harus caps lock semua dia biasanya ya. Kemudian password ya, karena tidak ada kita nggak usah saja ya, sebenarnya harus pakai Face ID-nya. Nah, harus dilihat di manualnya, tapi kita oke kan saja, dia sudah mau ya. Oke, jadi dia kalau sudah ada nanti harus jelas di situ ya, dia dikenali oleh klimatologi yang di recordnya ya. Nah, dia kalau sudah klik, dia nanti akan muncul di sini sudah klik ya. Kemudian date and time, tanggal berapa, karena kita dalami ya. Ini yang menarik di sini, dia sampai 2021 ya, makanya tidak terupdate ya, tapi ini untuk latihan tidak apa-apa, kita bikin saja. Ini kan kita cara penggunaannya. Nanti kalau yang Amerika, yang NOAA itu malah dia update automatically, mencatat sesuai dengan laptop Anda gitu ya. Oke, misalkan kita bikin 2021 datanya gitu ya. Kemudian oh ya, begini biar lebih mudah, kita sudah ada soal yang sebelumnya ya. Kita share reminder dulu. Ini soal yang sudah kita bagi sebelumnya, saya sudah siapkan juga. Oke, soal yang sudah disiapkan pada saat itu ini Anda bisa melihat di add link ya, atau yang di share di Bapak berikan. Jadi ini adalah dummy dari data ya. Buatlah SandiSip untuk pengamatan cuaca di bawah ini ya. Jadi ini officer mengamati cuaca dengan call sign sekian, atau kita bisa sesuaikan tadi ya yang STP dan selanjutnya ya. Nah, kita coba masukkan ke sini. Kalau pada saat Anda, kelebihannya adalah pada saat Anda melakukan secara manual, Anda mesti melihat dengan panduan yang ada di buku ya. Nah, sementara jenis awan seperti apa dan lain sebagainya di dalam aplikasi ini akan lebih mudah. Nah, makanya kita lakukan, harusnya tidak sampai 10 menit selesai ya, tapi karena di pembelajaran kita pelan-pelan saja. Kita ikuti, ada di sini kita masukkan ke dalam formatnya. Oke, saya bagi dua biar mudah ya.
bisa dikecilkan, mungkin saya hapus dulu ya. Oke, nah ini saya cropping biar tampilannya kelihatan. Yang sebelah kiri soal, yang sebelah kanan adalah tampilannya, atau saya geser dikit lah biar tampilannya lebih kelihatan ya, biar lebih besar dia ya. Biar terlihat lebih kelihatan. Oke, ini ya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, jadi kita samakan saja, kita ulangi dari call sign ya. Jadi call sign-nya kita sesuaikan di sini YMK STP ya. Nanti sesuaikan dengan kapal Bapak ya. YMK STP ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya datanya kita sesuaikan dengan di sini saja ya. Di sini tanggal berapa? 23 Juni 2020 ya, misalkan ini 2020. 23 Juni bulan 6 berarti ya. Ada scrollnya sini Juni ya. Tanggalnya scroll di sini, tinggal pilih ya. 23. Jamnya di sini lihat, ini jamnya dalam UTC ya. Kita lihat di sini ini jam 7 WIB. Berarti kalau dalam UTC jam 00 ya. Atau plus 7. Oke, jadi ini kosong ya, karena plus 7. Kita lihat ya, ini saya melihat layar soalnya. Oke, kita oke. Oh iya, yang lebih menarik kalau menggunakan software, kalau ada penyandian yang salah, dia akan kasih notif ke kita ya, bahwa ini salah dan sebagainya. Oke, lihat, ini sudah dicentang 2 ya. Kita ingat bisa melakukan lewat sini atau pakai gambar ya. Gambar juga sama tadi di end-time, di posisi kapal. Lihat posisi kapal ya, kita lihat di sini posisi kapal kita ada di mana ini ya. Coba di sini ada di 6 derajat 15 lintang utara ya. Ini latitude berarti 6 derajat. Menitnya 15 menit ya. 15 menit. North ya. Kemudian degree-nya ada di 126. Ya, kita scroll ke bawah ya. Oke, 126. Kemudian menitnya berapa? 25. Bujur timur berarti east ya. Nah, kemudian ini ada data lain, course made good. Jadi arah haluan kapal, lihat di soal. Arah haluan kapal mana? Arah haluan kapal. Ini dia. Arah haluan kapal ke arah barat berarti 270. Di sini ada range-nya ya, sekitar berarti ada di sini, lihat di kursor yang Bapak tunjukkan ya. 270 berarti sekitar di sini. Ya, kalau ada kesalahan data tidak apa-apa karena dummy, tapi pengisiannya yang penting Anda ikuti. Kemudian ini speed, kecepatannya dalam waktu 3 jam, kecepatan kapal ya. Ini 24 knot ya. 24 knot. Ini dia. Berarti sekitar 21 sampai 25 gitu. Satuannya dia knot ya. Kita oke. Ya, posisi kapalnya terlihat ya. Lihat di sini posisi kapalnya nih ada warna merah ya di sini di ujung di barat, paling barat daya nih ya. Nah, nih warna merah ini menunjukkan posisi kapalnya ya. Oke. Jadi menariknya di sini, kalau penyandian manual kita tidak bisa melihat. Oke, kita lanjut. Ini sudah terinput 3, tinggal sekarang angin ya. Nah, kita angin bisa ambil lanjut ke kanan juga nih, yang gambar bendera ini windsock ya. Angin kita geser biar lebih enak. Anginnya diamati estimasi atau menggunakan alat. Kalau atau pakai skala Beaufort ya gitu ya. Di sini kelihatan ya. Dan apakah anginnya itu sudah true wind atau masih apparent wind ya, kita sudah pelajari sebelumnya ya. Jadi dianggap kita sudah true wind ya di sini ya. Jadi kita hitung. Misalkan di sini apa? Measure, agree, true not. Nah, measure diukur dan dalam direction ini ya, kita klik nomor 4 nih. Kenapa measure? Karena di sini ada kecepatan anginnya menggunakan anemometer ya. Arah kecepatan angin 30 derajat 12 knot dari anemometer ya. Perhatikan kursor Bapak ya. Ini yang Bapak merahin ya. Ini 30 derajat berarti diamati dan sudah kita anggap dia dalam true wind ya, karena sudah dicatat true wind. Kalau belum ya Anda harus hitung menggunakan metode program atau software yang sudah disediakan. Kemudian directionnya tadi 30 derajat ya, pilih dalam degree, speednya 12 knot ya, 12 knot. Satuannya knot ya, karena kita sensor. Nah, kalau tidak ada knot, skala Beaufort, nah skala Beaufort bisa dikonversi kalau alatnya rusak atau tidak ada. Oke, kita lanjut. Ini yang gambar gelombang ya, ombak ya, habis wind wave ya, bisa. Nah, ini menarik kalau kita kemarin bingung menentukan gelombangnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Periodenya berapa detik, kemudian tingginya berapa meter. Nah, di sini ada periode ya.
periode gelombang ya, tinggi ombak ya, bukan wind wave ya, bukan swell wave. Nah, ombaknya 3 meter, periodenya 8 detik ya, periodenya 8 detik. Kemudian tingginya sekitar 3 meter estimasinya ya. Ada alat nggak? Kalau tidak ada alat, biasanya atau di sini kita lihat ada swell ultimate. Di soal ada swell nggak? Bukan di soal, di soal artinya di dalam pengamatan itu ya. Ada swell primer dan ya ada satu swell, berarti ada di sini ada one swell ya, di sini ada one swell. Nih kalau di sini tidak ada swell, di sini tidak ada swell, tidak bisa ditentukan, bingung antara swell dengan arahnya. Ini one swell ya, kita karena ada satu swell primer, jadi kita ambil one swell. Kita oke kan ya. Nah, dia kalau salah dia akan notif, nanti kita tunjukkan yang salah gitu. Nah, kemudian lanjutkan, begitu kita klik one swell, satu swell, dia akan sebutkan arahnya mana. Di sini ada nih. Arahnya 90 derajat ya, di soal ya. Kemudian periode alam primer 6 detik ya, tinggal masukkan 6 detik. Tingginya 2 meter. Oke, kita oke. Oke, selesai. Lanjut berikutnya warna hijau. Barometer reading. Nah, ini penting dari kapal Anda, saya geser ke kanan biar tampilannya sama ya. Oke. Satuannya apa? HPA atau milibar. Lihat barometer pengukurannya berapa? Tekanan udara. Nah, tekanan udara 1012,4 ya. Ya, jadi dia ada koma per 10-an. Berarti kita ambil 1012 saja ya. Nah, komanya di belakang nih, 0,4 ya, kan per 10-an ya, 4. Nah, kemudian, does the reading include mean sea level pressure? Yes. Ini apa? Ini menentukan apakah ada koreksi. Biasanya barometer ada koreksi ya di dalam catatannya. Kalau tidak maka dia akan muncul berapa, biasanya ada tulisan atau stiker di dalam. Nah, seperti ini ada catatan stiker di barometernya. Dia 0, berapa milibar gitu dan seterusnya. Tapi kalau sudah sesuai dengan mean sea level, kita anggap aja yes, maka tidak muncul di sini. Yes, nah hanya hilang di sini ya. Oke. Kemudian yang bawah ini apa? Oke, ini sama ya. Tadi kalau misalkan di DC dia akan muncul untuk koreksinya ya, koreksi dari toleransi barometer. Misalkan pembacaannya 1020,5, kemudian ada catatan di situ pembacanya plus minus 0,1 dikurangi dan ditambahnya. Oke, kita oke. Lanjut. Belum ada error, kita lanjut berikutnya. Warna hijau ini barograph reading sudah tadi. Barograph reading ya. Ini barograph. Oke, ini apa nih? Ini adalah yang dalam sandi 5 APPP ya. Perubahan tekanan 3 jam yang lalu. Jadi semua sandi yang kita pelajari di teori Bapak lakukan di manual, sekarang kita coba pakai aplikasi gitu ya. Nah, ini jadi yang sandinya 5 APP ini. Perubahan tekanan 3 jam yang lalu mengalami penurunan terus sebesar 0,9. Nah, ini lihat gambarnya aja nih. Ini garis merah ya, yang naik turun, ini yang tetap naik turun. Nah, kalau yang mengalami penurunan terus mana? Nah, ini ya nomor 7 ya. Dia turun ya, dari turun jadi turun. Turunnya berapa? 0,9. Kita klik di atas nih. 0,9. Sorry. 9 ya. Oke. Kita lanjut. Nih kalau kita tidak tahu pada perubahan tekanannya, kita bilang not determinate ya, atau tidak ditentukan. Kita okekan saja ini. Oke, lanjut lagi ke apa nih? Temperatur ya. Oke, temperatur kita balik. Ada temperatur bola basah, bola kering, relative humidity. Nah, ini temperatur yang pertama, suhu bola kering ya. Ini 30,5. Jadi suhu udara itu suhu bola kering ya, 30,5. Ambil 30 per 10-nya 0,5 ya. Kemudian wet bulb, suhu bola basah, ada enggak? Oh ya, ini temperatur, ini peralatannya, metodenya pakai apa nih? Dapat sling pesometer atau marine screen. Nah, biasanya pakai yang marine screen aja. Kalau sling itu yang diputar ya, alat sling seperti di atas ini ya. Karena dia ada di luar, biasanya sudah ada di termometer di depan, di pintu bridge itu ya, di luarnya. Kita ambil aja marine screen ya. Kemudian bola basah, suhu bola basah juga ada tidak ya? Di sini suhu bola basah 29 misalkan ya, 29 nih. 29,0 berarti ya, di sini 0,0. Wet net, not frozen, dan seterusnya aja ya. Wet wet, not frozen, oke. Kemudian di sini relative humidity, di soal ada nggak? Biasanya ini tidak ada kalau di kapal ya. Di sini tapi di soal saya bikin 80%. Biasanya relative humidity itu didapatkan dari selisih antara perbandingan rasio antara selisih bola kering dan bola basah, kemudian dibagi dengan selisihnya gitu ya. Tapi kita anggap saja kalau tidak ada, nanti tentukan yang nggak ada gitu ya.
Nah, ini lihat, please insert relative humidity jika tidak ada tidak ada pengukuran relative humidity ya gitu. Nah, jadi kalau ini diisi, ini tidak ada gitu ya yang bola basah ya. Nah, ini makanya tidak usah diisi aja nih, kita kosongkan ya. Kita lihat error atau tidak ya. Kemudian ada suhu air laut. Suhu air laut. Suhu air laut. Suhu air laut, suhu tekanan udara. Nah, suhu air laut 31,5 diukur dengan menggunakan pipa intake 31,5. Dia akan lebih panas ya. Nanti kalau kita lebih dingin dia akan error ya. Nih, kita contohin 31,5 ya. Oke. Pakai intake ya. Oke ya, bisa dia. Nah, kita kembali ke tadi melihat kesalahannya. Nah, ini tadi kalau kita isi 88 boleh juga kalau ada, tapi biasanya kalau ada eranya yang ini nggak diisi nih bola basah. Ini kita coba isi 88, harusnya mau juga ya. Tapi biasanya tidak ada pengukuran kelembapan secara langsung di kapal ya. Oke. Mau ya. Oke, nah, kemudian saya mau tunjukkan lagi tadi kalau kita error nih, misalkan yang temperatur tadi ya. Nih. Nah, ini kan suhu air laut itu selalu lebih tinggi daripada suhu udara. Kalau kita bikin lebih rendah dari 30, maka dia biasanya error. Oh, ternyata tidak ya. Biasanya error. Oh, sorry, itu bola basah ya. Nah, tapi ini aman berarti ya. Oke, masih bisa ya. Kecuali suhu yang minus ya di situ untuk perbandingan antara suhu di daerah lintang berapa, tinggi atau menengah ya. Jadi kita kembalikan ke 30,5 ya. Jadi ini membaca seperti inputan saja ya. Oke, lanjut. Kita lanjut, sudah sampai mana inputan kita? Oh, masih banyak, masih present weather. Nah, pada saat menentukan cuaca kan Anda susah tuh melihat langit gitu ya. Ini sudah ada pilihannya. Yang sebelah kiri kondisi cuaca tidak ada hujan atau kering ya, no precipitation. Yang sebelah kanan ada. Kita lihat di soal ya. Kita lihat di soalnya, kondisi cuaca present weather saat ini mana? Present weather, cuaca. Oke, kita belum sampai ke bangkit awan, oke. Kemudian present weather ini, nah ini cuaca pada saat pengamatan hujan lebat terus menerus. Cuaca yang lalu hujan serta guntur. Oke, berarti yang sebelah kiri ini hujan ya. Kita cari sini hujan. Berarti yang sebelah kanan yang kita ambil ya, sebelah kiri tidak ada hujan, dry, yang ini wet. Rain, kita cari rain. Kalau dia gerimis, salju, kita pilih salju. Nah, kemudian yang bawahnya ini kondisi hujannya seperti apa? Di sini kondisi hujannya kita lihat tadi apa? Hujan lebat terus menerus, berarti heavy rain. Jadi di sini ada freezing, ada intermittent ya. Intermittent tuh putus-putus ya. Kita ambil ya heavy rain dan freezing, continuous terus menerus ya. Kita klik yang ini, yang warna biru ini menandakan kita pilih oke. Kita lanjut yang berikutnya, past weather, cuaca yang lalu. Kita tarik ke kanan biar kelihatan cuaca yang lalu. Di sini ada hujan disertai guntur, pilih aja di sini, tinggal klik hujan, rain, guntur apa, thunder ya, thunderstorm ya. Kita pilih ada dua ya. Oke, kalau satu pilih satu, kalau dua pilih dua. Oke, walaupun tiga biasanya bisa dipilih semua, tapi yang muncul nanti cuma dua yang signifikan cuacanya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai awan ya. Kalau lihat di gambar ini agak nggak kelihatan ya, bagus ya pakai ini karena dia akan terlihat checklist yang sudah kita isi. Visibility, jarak pandang mendatar, lihat visibility-nya di sini. Visibility-nya jarak pandang mendatar di soal. Lihat, dibaca dulu ya. Jarak panjang mendatar, penglihatan mendatar 7 kilo. Kita pilih di sini ya. Tapi di sini pakai satuannya nautical mile ya. Kita estimasi lah 7 kilo itu sekitar berapa nautical mile? 1 nautical mile itu sekitar 1,8 ya, kilometer ya. Ya, 1,8 ya, kita ambil 6 lah ya. 2 atau 5,6 ya. 2 atau 5,5 nautical mile ya. Di situ range-nya. Oke, kita pilih saja. Lanjut, kita input lagi cloud. Nah, ini jenis awan rendah ya, cloud ya. Nah, ini saat penentukan awan kan bingung ya kalau menggunakan panduan buku yang Bapak scan dan berikan itu ya. Panjang sekali gitu ya. Kalau ini tinggal melihat saja ke awan langsung. Tinggal dipilih gambar yang mana ya. Nah, kalau di soal ini kan saya tentukan awan cumulonimbus gitu ya. Nih, bagian laut awan 8, awan rendahnya 2/8, jenis awan cumulonimbus. Pilih aja cumulonimbus. Nah, kalau dalam dunia nyatanya pengamatan nanti Anda langsung lihat jenis awan yang nggak usah lihat begini ya. Nah, misalkan cumulonimbus yang mana nih? 03. Ada juga yang 09 ya, pilih aja.
sesuaikan dengan gambar yang Anda lihat di pengamatan. Oke. Kemudian oke saja. Lanjut ke berikutnya, awan menengah, kita geser sama. Di situ ada jenisnya awan menengah atau stratus tebal ya, jumlahnya 2. Nah, sementara kita lihat atau stratus yang mana ya, ada jenis-jenisnya. Ini atau stratus, ada yang bentuk yang nomor 7 ya, ini. Ada juga yang nomor 2 ya, nih. Ya, ada pilih aja nanti sesuai dengan yang kenyataannya ya. Oke. Kemudian masuk lagi yang cloud high ya, awan tinggi, sama cirrus ya, cirrus tebal, cirrus 1, 2 tebal ya, tebal berarti masuknya di sini ya, 4 gitu. Nanti kalau dalam dunia nyata pengamatan Anda langsung lihat ke langit terus dilihat jenis awannya. Kemudian lanjut ke inputan, ya, ini agak panjang ya. Cloud cover and height. Nah tadi nih jumlah awan ya, kotak cloud di sini 6/8 berarti milih 6/8 ya. Kemudian jenis awan CL CMCH, apa CL-nya jenis awan. Ini jadi untuk menyanyi 8 NHCl CMCH ya kalau dalam sandi sandi yang, jadi kita sebenarnya ingin melihat yang ini ya, mengisi semua ini ya, sandi-sandi ini. Nah, ini 8 NHCl CM kita isi di sini yang sudah Anda lakukan secara manual ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi ini jumlah awan rendahnya 2/8, kita pilih 2 di sini. Kemudian tinggi dasar awannya di sini 550 meter, pilih di sini yang sebelah kiri meter, yang sebelah kanan feet. 550 berarti ada di range 300 sampai 400 meter, pilih, kita oke. Ya, nanti kalau nggak clear bisa di pause dulu ya pada saat melihat videonya. Oke, tinggal 3 lagi. Asing, karena data ini tidak ada S ya, kita tidak perlu isi nih, tapi bisa ditentukan isinya not determined. Udah oke kan saja karena tidak ada S. Kemudian S, nah ini tadi asing itu pembekuan di kapal ya, nanti di semester 8 atau di ANT 2 Anda akan belajar tentang superstructure asing ya. Nah, nanti di situ. Nah, S juga tidak ada, tadi pembekuan ya, bukan S, tadi pembekuannya yang S ini. Sama kalau berlayar di wilayah kita tidak ada, tapi kalau di wilayah lintang menengah ke atas ada ya, disesuaikan isinya, bagaimana state development-nya, kemudian juga bagaimana accretion pertumbuhannya sesuai dengan teori yang sudah kita lakukan ya. Ya, jadi menurut SCCW bahwa pengamatan S akan ada di ANT 2 dan di semester 8 di Taruna gitu ya. Oke, kita skip saya, cancel ya. Jadi kosong, udah habis ini. Kita tinggal menentukan observer. Siapa yang mengamati kita isi ya. Misalkan yang mengamati namanya saya ya. Aris lah ya, misalkan Aries ya. Inisialnya misalkan AK ya. AK ya. Kemudian rankingnya 1, mualim berapa gitu ya, kita add di sini ya, add. Nah, nomornya lupa ya. Oke, muncul dia di sini ya. Kalau sudah klik dipilih, kita oke. Ini udah selesai ya, sudah selesai nih. Tinggal kita mengirim outputnya, mau kirim kemana. Kalau ke screen dia munculnya seperti ini ya. Nah, dia sandinya nih. Nanti dalam tugas bisa di screenshot ya, semua gambarnya dikirim ya. Nah, lihat ini ada seperti ini gambarnya. Tinggal dicocokkan sama nggak dengan sandi manual kemarin ya. Tinggal di screen. Kemudian jika mau dicoba, oke. Kalau mau dicoba, ini sebenarnya ada kapten kapal juga ya. Kalau kapten kapal yang mau dimasukkan bisa juga nih. Master lah ya, misalkan master cap siapa ya? Cap AK misalkan ya. Joinnya kapan ya, ini mesti diisi nih sebenarnya formatnya ya, mesti diisi nih ya, karena ini kan formatnya sesuai date ya, misalkan 01 mesti diisi semua nih ya. Kita coba aja karena ini yang kalau berhubungan ke sana ya, 01. Tapi ini apa namanya, date ya, date mon ya, dia tidak ada opsinya 2000 misalkan ya. Nah, di chatbooknya juga harus ada, makanya kita tidak isi nih, karena nanti langsung connect ke sistem POS-nya ya. Penting sudah muncul tadi. Nah, outputnya bisa dimunculkan juga ke notepad gitu ya. Kalau kita mau print nggak bisa nih, kita print as plain text ya.
Bisa misalkan mau ke PDF, kita klik aja oke gitu ya. Nah, misalkan mau disimpan di mana gitu ya, dokumen zip misalkan tuh PDF ya, print PDF ya, atau printer ke printer bisa juga, atau misalkan ke clipboard. Nah, ini kalau mau ke notepad ya, nah kita copy, nah, nanti buka notepadnya bisa juga ya, notepad ya. Harusnya bisa clipboard itu semacam cache memori sementara ya, kita kontrol, kita edit paste ya, harusnya bisa nih. Sorry, bukan ke sini, di clipboardnya ke ini ya, ke paste ke gambar kayaknya. Nah, sebenarnya mau bisa juga disimpan ya dengan ini email ya, object to editor nih tadi ya. Nah, ini yang tadi. Ini kalau kita paste di sini muncul tadi. Sorry. Jadi tidak bisa ke notepad ternyata, tapi kurang lebih bisa dimasukkan ke sini. Sebenarnya bisa, tapi butuh waktu kalau Anda masukkan ke sini. Jadi ininya mesti di no dulu. Nah, mesti dibilang padnya nih, harus dimunculkan padnya, custom file nih ya. Nah, ini perlu effort tapi nah, no gini. Nah, jadi mesti diketik nih ya, di Anda nyimpannya di mana. Nah, ini mungkin kalau dalam tatap muka nanti bisa saya ajarkan ya, biar tidak panjang. Ini untuk membantu dalam mencoba minimal bisa muncul dalam bentuk screen ya. Kemudian di teks tadi juga muncul harusnya kalau kita buka dokumennya ya. Dokumen coba saya lihat tadi. Oke, yang tadi kita print PDF ya, dokumen ini muncul di sini zip ya. Minimal sudah bisa muncul seperti ini ya. Lagi on proses. Oke. Nah, keluar dia ya. Data tadi dikembalikan ke dalam data asalnya nih ya. Ini yang tadi kita simpan ya. Jadi tidak berupa apa data mentah lagi ya. Oke. Kemudian ya ini clipboard harusnya bisa custom file itu ya. Tadi minimal off screen ini udah muncul, udah bagus ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini sebenarnya juga masuknya ada di tadi ya, di output yang classic form tadi ini ya. Di sini klik ya, harusnya muncul ya. Nah, ini juga ya, jadi bisa juga dimunculkan di dalam subfoldernya ya, dia ada di dalam output ini ya, tapi akan sulit. Tapi secara otomatis untuk operasional dia kalau sudah terkirim dalam email dan jaringannya juga akan muncul langsung di sistem POS di NMI gitu ya, yang nanti akan dibutuhkan secara global. Nah, ini juga sama nanti tampilannya dengan yang ada di mana di NOA itu ya. Di sini kita bisa isi session data-datanya gitu ya. Bisa kita lihat di sini dan seterusnya. Nanti bisa kita download ini ya, data-datanya kita backup lewat USB file juga ya. Untuk internal use bisa masuk juga di lognya gitu ya. Masuk ya. Juga di sini kita bisa simpen ya. Misalkan di sini tadi tes ya, data zip ya. Yang salah satu menyimpan juga proses ya. Kalau dia data yang banyak bisa disimpan nih, ada di C, Meteo, TurboWin ya, data zip ya. Kalau dia mau lebih mudah bisa juga di mana kita taruh ya. Kita bisa buka, nanti kalau mau juga kita bisa di email langsung ya, download filenya kirim ke email kemana gitu ya, emailnya di setting, tapi harus mengisi kapten tadi ya, dan seterusnya. Kemudian bisa juga untuk ke import ke PMO nya dan langsung ke publikasinya dan seterusnya. Tapi kalau yang bawah ini harus ada aturan di sininya ya. Dan kita coba aja data sheet ya. Kita open ya, sorry, ini harus disimpan ya. Coba kita lihat yang kita buka tadi ya, kita simpan di Meet tadi. Oke, jadi kita simpan di sini ya. Coba kita lihat. Match 50 di data ya. Ini data sheet yang tadi kita ada ya. Ya kita buka, kita pakai notepad ya. Nah ini datanya seperti ini backupnya ya. Ini kita simpan data sheet. Kita buka tadi ya.
download untuk log data semuanya. Disket juga bisa, ini untuk backup ya, untuk kalau kode lognya tadi ya simpan. Tapi sebenarnya sudah cukup kalau misalkan cukup yang tadi untuk kalau untuk latihan kita, nanti untuk tugas bisa lewat email atau lewat screenshot saja sudah boleh gitu ya, nggak masalah. Yang penting Anda nanti kalau di kapal yang masih menggunakan masih bisa digunakan gitu ya. Kemudian untuk ini kalau selesai kita bisa close saja langsung ya. Nah, untuk yang NOAA sebenarnya sama ya, yang ini juga ya, yang ini kita close ya, soalnya juga sama. Ini yang TurboWin ini sama, kita klik ya, tinggal nanti formatnya yang berbeda. Nah ini sama meminta, kalau password juga sebenarnya ada di dalam manualnya ya, kalau Anda mau isi misalkan tanggal hari ini. Nah ini lebih kelebihannya, dia software online jalan terus ya. Tadi kan meminta meminta password ya, jadi passwordnya sudah ada di manual yang pertama nih. Anda bisa setting di sini sebenarnya biar lebih enak. Stasiun maintenance ya, stasiun datanya apa, nah minta passwordnya sebenarnya ada di manual yang pertama kali di PDF ini ya. Bentar. Nah ini yang TurboWin, ini ada di halaman 6 ya, ada password yang diberikan 6. Nah ini passwordnya ya, jadi maintenance data di sini passwordnya JWS01 gitu ya. Jadi copy nggak, copy aja ya, kita close saja. Nah masukin passwordnya, nah, kita oke. Nah dia masuk, nanti kapalnya ditulisnya di kapal Anda apa ya, kan tadi yang STP ya, callsign-nya, sorry, ini kapal STP lah misalkan, jadi hampir sama sebenarnya. Info numbernya, nah ini nggak tahu ya, callsign-nya ya STP. Untuk kapal Anda nanti bisa dicoba-coba ini. Tapi tadi kita sudah dapat misalkan di Indonesia gitu ya, jadi jenisnya temperaturnya apa, marine screen ya, intake ya, kemudian ini wind speednya measure ya tadi ya, true speed ya, jadi sama tapi udah disetting duluan di sini, satuannya knot gitu ya. Kemudian semuanya yes, kita yes karena barometer ya, kita oke kan ya. Nah IMO numbernya nih harus ada. Nah, kapalnya apa ya, sekarang mau nggak dia, udah mau maksimum deck ya. Sudah IMO numbernya dulu nih ya. Nah, not valid ya, harus diisi yang benar. Nah, tapi nggak apa-apa nih, kan buat ini aja ya, data backupnya. Untuk pengisiannya sama tadi ya, lewat sini tanggal, call sign, posisinya diisi seperti yang tadi ya. Misalkan di data tadi kita lihat di sini posisinya berapa, ini 100 berapa tadi tampilannya, jadi kurang lebih sama lah ya, tinggal Anda mau coba yang mana. Tapi kalau saya untuk latihan bagus yang KNI aja, kalau ini operasional karena bisa langsung terhubung dengan email mereka gitu. Silakan nanti dicoba-coba ya. Ya. Kemudian untuk current speed tampilnya sama semua ya. Ya, di sini juga sama, TrueWin atau tidak ya, semuanya ada. Ya, kalau sudah selesai dia inputannya akan muncul juga semuanya gini ya. Ya, ada async observer, kurang lebih sama ya. Outputnya juga sama. Silahkan dicoba ya. Mungkin itu saja sih ya, semoga bisa menambah, memperjelas penggunaannya. Tapi minimal Anda sudah bisa, kita cancel dulu ini ya, minimal kita menggunakan satu yang TurboWin tadi sudah muncul ya, yang ini tadi ya. Jadi bisa bermanfaat buat Anda dalam membantu pengamatan cuaca laut, terutama ya harapannya di Indonesia juga seperti ini ya. Tapi masih banyak yang belum bisa melakukan, hanya beberapa kapal ya yang bisa melakukan, karena kalau di luar negeri ini dipakai di Inggris, di Belanda dan Jepang juga melakukan, apalagi di Amerika ya, yang dia menyediakan softwarenya ini. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat ya. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.